Indonesia takluk dari Australia dengan skor telak 5-1. Indonesia sangat bermain ofensif, tapi justru banyak blunder yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Banyak respon negatif dari para fans Indonesia atas kekecewaan terhadap pelatih Patrick Kluivert. Dan tidak sedikit yang membandingkan Patrick Kluivert dengan pelatih sebelumnya yaitu Shin Tae-yong. Bahkan di X setelah pertandingan Australia versus Indonesia bermunculan tagar Kluivert out. Kan aku ngomong apa kan bal-balan jancuk iki anjene iki ku salah toel pancet toel ngen kan aku sih ngandani apa Kluivert ojo sok-sokan ngelatih bal-balan kon mending yo dadi leasing nang Adira yo Kluivert bali nang negaramu cuk ngateli pringas-pringis kok gak dosa ditomboki gak metu kon iku. Laga sore tadi telat nggak sih responnya Kluivert dan tim kepelatihan setelah kalah 0-4 loh di babak pertama? Ya memang yang paling menyakitkan itu bukan kenyataan ya, tapi harapan. Harapan, benar itu benar loh. Bahwa ekspektasi ini kan memang Saya berharap malam ini kita berbicara soal kemenangan. betul, sangat-sangat tinggi sekali kan. Kita tahu bahwa ketika ada pelatih baru, Patrick Kluivert harapannya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Lebih atraktif daripada yang sebelumnya gitu kan. Kita tahu ini namanya ada proses belajar ya, learning curve. Bener, untuk pertandingan internasional ketemu cuma 3-4 hari. Tapi saya rasa ya, begitu kita lihat tadi starting lineup, saya bukan coach berlisensi kayak coach RD ya, jadi kita sebagai penikmat bola lihat, tapi kalau kita sering nonton bola kita tahu ya, biasanya tim ketika main away, apalagi timnya baru dia, ya, itu kan mungkin ada ngelihat dulu lah, ya. Kita pasti akan ngelihat tim tuan rumah mainnya gimana, apalagi historically tim lawannya lebih kuat daripada kita. Ya. Tapi saya melihat memang ada kecenderungan Indonesia tadi kita overconfident, udah pasti. Overconfident, saya sempat nge-tweet, saya bahkan sebelum pertandingan saya bilang, saya lihat starting lineup kok saya agak cemas ya, kita bakal overrun, kita bakal dilewatin di tengah. Gitu. 10 menit pertama, saya dengan senang hati, saya mengaku salah. Indonesia mainnya keren banget. Ya kan? Mungkin Yaizes hampir gol, penalti dapat, oke. Tapi habis itu, sepak bola kan soal momentum ya. Momentum beralih, dan pada akhirnya kita bisa bilang bahwa ya, ini adalah sebuah hasil yang sangat menyakitkan dan menyedihkan sebenarnya. Sebelum pertandingan kita lihat turunkan ekspektasi, jangan harap macam-macam, ini baru pertandingan pertama. Tapi enggak, ekspektasi kita tuh sudah sangat tinggi, karena kan hype yang dibangun, kita mau lolos ke Piala Dunia. Dan terakhir kita menang 2-0 lawan Saudi di GBK kan sebelum Betul. Jadi saya rasa pertandingan berikutnya, saya rasa kita nggak dalam posisi untuk, kalau bahasa Coach Erli tadi, untuk coba-coba, ya. Saya pengen lihat Indonesia menang. Karena pada akhirnya ya, ball possession yang menang siapa? Indonesia. Shots paling banyak siapa? Indonesia. Passing sama agresif menang siapa? Indonesia. Yang menang pertandingan skor akhir siapa? Australia. Dan so it's all about the final score buat kalau bersepak bola. Umpamanya berarti kita tanggal 25 mesti gimana? Ya, mesti menang. by any means. Ya, menang dan cetak gol yang banyak. Karena sisi golnya lumayan nih. Kluivert out, siapa yang harus in? Bung Toel. Canda. Enggak lah. Bagaimana menilai seorang pelatih di satu momen pertandingan? Saya mengkritisi STY 2022 akhir, periode akhir. Kalau seingat saya September bulannya. Tapi mungkin bulan-bulan sebelumnya sudah. Tapi seingat saya September. Itu saya kritisi, lalu kejeda sama situasi Kanjuruhan. Lalu AFF 2022 yang gagal juga. Terus 2023 baru. Karena periode ketua umumnya kan beda. Jadi itu berapa tahun dia tuh? 20, 21, 22, 3 tahun. Saya baru kritisi. Jadi saya amati. Artinya terlalu cepat ketika meminta Kluivert out seperti itu. Ya. Jadi bukan tadi soal PD gini loh. Ini pertandingan yang sama-sama butuh poin. Australia butuh poin. Indonesia butuh poin. Jadi saya nggak yakin bahwa pemain itu Tapi ini harapannya overconfident. Harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul. Jadi saya nggak bantah harapan itu karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin udah di posisi 3 nih, terus saat ini malah jadi turun gitu. Lah makanya kan harapan itu yang sebetulnya selama ini menjadi membius kita. Bahwa apapun caranya harus masuk dan ada peluangnya, maka dilakukan kan. Maunya menang kan. Nggak mikir bagaimana caranya menang, bagaimana ini, bagaimana kan nggak mikir itu. Artinya proses ya Bung Toel ya, tadi Bung Toel sebutkan. Oke ya. ginilah, bahwa Indonesia, PSSI melakukan akselerasi di timnas lewat naturalisasi itu. Kan tadi di komposisi yang 23 itu 17 naturalisasi. Pemain kitanya 6 kan? Ya.
Itu untuk mengakselerasi. Levelingnya di luar Jepang ya, di grup C ini ya, sama nggak? Menurut saya sama. Kita punya peluang sebetulnya lawan Australia, Bahrain, China, Arab Saudi. Arab Saudi malah udah dikalahkan. Jadi sama levelingnya ada. Tapi leveling yang ada itu apakah sudah maksimum belum? Kan itu yang jadi dasarnya. Dan tadi main 10 menit pertama, karena masih draw 0-0, saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Yang kata Coach RD sangat berani. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi Lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas Tapi resikonya sepak bola, lebih tinggi toh? Iya. Kalau secara kualitas sepak bola ini sepadan dengan yang didatangkan. Kalau Anda dikasih kendaraan mobil dengan cc besar, Ferrari misalnya, nggak boleh sorry nyebut merek, Anda harus kencang gitu loh. Tapi kalau Anda dikasih yang ya biasa, jadi ini soal cc juga gitu loh. Kalau kita bicara filosofi bola ya, di luar hasil, kalau bicara cuma hasil 5-1 ya sangat buruk. Oke, kita lihat dulu Siapa sih? Let's be fair. 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masih Bisa ada di level ini. Kagak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Cuma sekali lagi ini olahraga, proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus. Nggak bisa kita menang terus. Nggak make sense. Why I did these choices because from the left side I think Kelvin did a very good job, Jay did a good job, and Mace. But it's a team effort, and it's very easy to point your finger, and I don't like to point fingers. It's a group thing. What I just said, if from the beginning we dominated the game. If the penalty was going in, it was a totally different game. I'm confident about this, but we need to analyze what we did wrong. And what I just said, if you analyze the goals, there were 2 personal fouls with corner kicks. One, actually 3, because Nathan kept the guy in the 16-yard box, and if you could get those kind of goals, from set pieces. That is impossible. The last time this team suffered a heavy defeat, we came back and managed to get a big victory against Saudi Arabia a few days after. So we know this team is built to come back from tough losses like this. Yes. So what are the main takeaways that you're going to bring from tonight's game to the next game? Well, the positivity is that we kept on going, and the spirit in the team will always be there. You guys don't see the spirit, what we have in the team. We will react. We will react absolutely against Bahrain. But now we have to digest first this defeat and look at each other themselves, what somebody did wrong. Also me, maybe I did something wrong as well, but we will analyze everything and we prepare ourselves for Bahrain. More things we can do. Brilliant. Thank you so much, Coach. Yes? Thank you. Hasilnya memang begitu mengagetkan. Saya pun sangat kecewa. Bukan hanya kecewa, nggak nyangka. Kita mulai 15 menit pertama bagus sekali. Penalti tidak masuk. Ya tidak masuknya kena tiang ya sial. Jangan disalahkan. Tapi setelah itu kok terjadi bam. Kaget aku. Kaget luar biasa, aku tidak sangka. Tapi gini, sebagai fans Indonesia, kita anggap ini sebagai pelajaran. Kita percaya bahwa Kevin akan tetap bisa membawa tim kita. Kita akan buktikan nanti tanggal 25 di stadion di GBK. Kita hancurkan Bahrain, setelah itu kita hancurkan Cina. Memang sekarang untuk lolos langsung ke Piala Dunia susah, tapi memang sejak awal itu ada ya mimpi. Ya kita semua boleh bermimpi.
Tapi mimpi itu it's not over. Mimpi itu tetap ada dan saya akan percaya kita akan lolos. Kita akan lanjut ke ronde berikutnya. Kita akan nomor 3 atau nomor 4. Tapi pada akhirnya paling penting kita akan buktikan kita lolos. Dan bagi kalian semua yang masih suka dengan bahasa Inggrisnya past tense, masa lalu dan lain-lain, udah lupakan. Kita dukungnya aktual sekarang aja. Setuju gak? Setuju? Setuju. Thank you. Warat sama Sintayong ini mah. Garuda aku nggak pernah main jelek kayak begini. Mending jadi pelatih coach daripada dia. Sabar, 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 sabar guys. Sabar guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Buat apa ganti pelatih? Betul, tapi Sabar, ini baru match guys. pertama. Kamu harus kritis coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Belanda dong. Enggak, Mentang-mentang Belanda semua. kita kritis, sabar, sabar. Kritis dong. Jangan Gak apa-apa dong. Oh iya. Kita boleh berpendapat. Iya. Berpendapat di YouTube Mau kan. saya teriak-teriak kan? Nah, gak apa-apa Mau saya dong. teriak-teriak kan? Ya ini Sabar, sabar, Andong guys, Kencono, sabar, santai. Sabar. Oke. Ya, kita paham kecewa, kita semua kecewa. Paham. Ya. Kita semua kecewa. Ya. Kita semua kecewa, Sabar paham. guys, ini udah banyak beberapa Ngerti? fans yang mulai ini ya, nggak apa-apa. Beda pendapat boleh guys. Boleh. Let's still be positive ya. Balik lagi. Itu Begini tanggapan mantap pelatih Indonesia setelah timnas kalah dari Australia. Balik lagi. 부분이 남아있고 앞으로도 또 세 경기가 더 남아있기 때문에 다 같이 한마음 한뜻으로 또 45분을 열렬히 응원하며 좀 더 좋은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다. Memang 45 menit tadi sayang sekali hasilnya 0-3, tetapi masih ada sisa 45 menit lagi dan juga masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Jadi kita harus menjadi satu semua untuk mendukung timnas Indonesia semuanya. Coach Sintayong masih terus mendukung Indonesia kan? 물론 인도네시아를 좀 아쉽게 떠났지만 그래도 지금 경기 뛰고 있는 모든 거의 전 선수가 제가 키워내는 제 아들 같은 선수들이기 때문에 항상 제 마음속에는 항상 응원을 하고 있다고 보시면 되겠습니다. Memang dengan sayangnya harus meninggalkan timnas Indonesia, tetapi memang anak-anak timnas saat ini memang hampir semua anak-anaknya Coach Shin juga. Jadi dengan hati senang Coach Shin pasti akan mendukung terus timnas Indonesia. Terakhir, apa yang paling dikangenin sama Indonesia? Kan kemarin tidur di Korea terus. Yang dikangenin sama Indonesia apa? Jebret ya? 그런 게 아니라 제가 좀 석연찮게 떠나갈 때 그래도 저한테는 많은 힘을 줬던 친구라고 생각하면 됩니다. Bukan karena lagi ada di samping Coach Shin, tetapi ketika meninggalkan Indonesia dia tetap ada di sebelah Coach Shin dan mendukung terus. Jadi sedih aku.